kemarin di tanggal 25 jam pada pukul 1 siang ya, pas setengah 1 itu saya mendampingi Aditya Zoni untuk datang sesuai dengan acara undangan klarifikasi yang pertama yang sebelumnya diundang pada tanggal 1 Maret 2024, tapi terkena sekian halangan, Aditya Zoni baru bisa datang ke sana di tanggal 25 kemarin. Dan mengenai LP 498 di Polda Metro Jaya dengan pelapor Christopher Anggasastra, ternyata setelah kami cek di sana, Christopher Anggasastra ini bukan sebagai dia adalah kuasa lah. Dia adalah kuasa dari orang berinisial M dan IF. Dan setelah kami melakukan pengecekan, jadi hubungan Christopher dengan prinsipal itu sebenarnya kuasa ya, dia kuasa hukum dari prinsipal. Dan akhirnya setelah kita melakukan pengecekan di Polda, bukti-bukti yang mereka sampaikan itu ternyata kok agak melenceng ya, agak miss lah. Karena bukti transfer itu emang benar adanya tidak ada transfer kepada Aditya Zoni kemarin setelah kita cek. Jadi bukti transfer itu ada ke CVD. Nah, sedangkan CVD dengan Aditya Zoni itu memang ada hubungan, tapi kan bukan berarti dengan diterimanya uang oleh CVD dari pelapor berarti Aditya Zoni yang bersalah. Ini masih panjang sekali, dan memang keterkaitan ini sebenarnya keterkaitan dengan perjanjian kerjasama produk skincare. Nah, kita lagi teliti ulang, kita lagi investigasi juga apa keterkaitan CVD itu dengan pihak pelapor, dalam hal ini inisial M dan IF. Kalau memang CVD ini memang ada keterkaitan dan ada kolusi ataupun kerjasama untuk menjatuhkan nama klien kami, ya otomatis kita akan melakukan laporan balik ya, baik kepada inisial M dan IF, dan juga termasuk kepada CVD juga. Kalau memang mereka terbukti mereka ada itikat buruk untuk mencoreng nama baik klien kami. Bang, terkait angka 500 juta Bang ya, kabarnya itu ada sedikit unsur paksaan Bang ya, kalau nggak salah ya, boleh dijelasin Bang? Jadi begini, salah satu bukti yang dipakai mereka adalah pernyataan dari Aditya Zoni sendiri, yang dibuat oleh Aditya Zoni sendiri di bulan Juni kalau nggak salah itu. Jadi pada saat pembuatan pernyataan itu, Aditya Zoni pada saat itu dipaksa, ditekan, diteror. Datang ke rumah Aditya Zoni ada orang-orang ya tanda kutip preman ya, itu datang pada saat itu. Mereka berenam, mereka nge-push, maksa Aditya Zoni untuk bikin pernyataan tersebut. Dan akhirnya dengan sangat terpaksa Aditya Zoni membuat pernyataan tersebut. Bahkan ada staf Aditya Zoni dan ART di rumah juga mengetahui bahwasanya Aditya Zoni dipaksa pada saat itu untuk menandatangani, untuk membuat surat pernyataan yang tanda tangani pada waktu itu. Dan pada nyatanya di Desember 2023, surat setelah Aditya Zoni datang kepada saya menjelaskan semua itu, dan saya juga sempat menginterogasi ART dan staf Aditya Zoni,
memang benar pada saat itu dipaksa Aditya Zoni dan memang tidak pernah ada uang masuk baik cash ataupun transfer kepada Aditya Zoni sebelumnya. Yang disebutkan di pernyataan itu, akhirnya saya kasih Aditya Zoni saran untuk mencabut surat pernyataan tersebut. Dan sudah dicabut, dan mereka juga sudah saya informasikan bahwasanya pernyataan itu udah dicabut dan mereka tidak ada balas, tidak ada pembahasan mengenai pencabutan pernyataan itu, dan saya anggap mereka juga sudah menerima. Mereka mau menerima mau enggak sih itu urusan mereka, karena ini perbuatan hukum sepihak yang dilakukan oleh Aditya Zoni. Jadi yang jelas mereka sudah saya informasikan, mereka udah kita infokan bahwasanya pernyataan tersebut sudah dicabut. Oke, Bang Emil, nama Aditya Zoni saat ini mungkin sedikit tercoreng akibat dugaan-dugaan terkait penggelapan uang. Kalau memang tidak benar, ada kemungkinan nggak Bang Abang dengan klien Abang Aditya Zoni ini akan melapor balik, Bang? Pasti kita akan lapor balik. Kita akan tuntut mereka juga. Kita akan laporin mereka atas dasar pembuatan laporan palsu yang nyata-nyata memang itu akal-akalan mereka aja, berbohong kepada pihak kepolisian juga, yang pasti menyampaikan fakta-fakta di luar kebenaran yang itu seharusnya tidak dilakukan, apalagi kalau memang ini dilakukan oleh orang-orang sekitar dia yang memberi informasi kepada inisial M. Tapi yang jelas inisial M itu juga menyetujui juga melakukan laporan ini. Jadi ya kita akan lapor balik, udah pasti itu. Udah pasti. Berarti nggak ada kata musyawarah nih Bang ya, sudah pasti Bang? Mereka sempat kemarin ngajak untuk musyawarah, kita tolak. Kita tolak, kita nggak mau. Kita mau lanjut aja ini proses, kalau enggak kita minta SP3 segera. Jadi nggak ada kata-kata musyawarah setelah bikin nama orang jelek terus musyawarah mau damai, nggak ada. Gitu. Oke. Kapan Bang? Habis Lebaran mungkin tapi bukti-bukti sudah kekumpul Bang ya? Kalau bukti-bukti yang mereka berikan untuk laporan itu sudah terkumpul, sudah kita periksa. Yang jelas begini loh. Ada orang transfer uang kepada CVD. Ini orang setelah dia transfer uang ke CVD, dia melaporkan Aditya Zoni menerima uang tersebut. Lah transfernya ke CVD kok ngelapornya si Aditya Zoni. Ini lelucon apa lagi nih? Yang jelas saya harap dan saya yakin pihak Polda Metro Jaya pasti bersikap netral di sini, profesional, menjunjung tinggi aturan-aturan yang ada. Dan juga pasti saya yakin segera ini laporan ini segera ditindaklanjuti dan diputuskan apakah bisa lanjut apa tidak. Dan saya yakin pihak Polda pasti bersikap netral dan profesional di sini.